Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Miranti Handayani dalam kelas manajemen keuangan. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai manajemen keuangan internasional. Kita mulai saja. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pengertian manajemen keuangan internasional, persoalan umum dalam manajemen keuangan internasional, valuta asing, cara mengantisipasi risiko valuta asing, dan konsep nilai tukar mata uang dalam manajemen keuangan internasional. Kita langsung saja pembahasan pertama, yaitu pengertian manajemen keuangan internasional, yaitu adalah perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian keuangan perusahaan multinasional atau bisa disebut MNC, yaitu perusahaan yang beroperasi di seluruh dunia. Perusahaan-perusahaan besar yang dimiliki seperti kapitalis global yang berpusat di Amerika Serikat, Jepang, Jerman, dan Eropa lainnya. Pembahasan kedua, kita mulai persoalan umum dalam manajemen keuangan internasional. Biasanya itu terjadi persoalan yang pertama adalah setiap transaksi dicatat dalam mata uang asing. Jelas ya, karena ini adalah multinasional, tidak hanya satu mata uang. Kemudian yang kedua, setiap perusahaan harus memiliki cadangan dalam mata uang asing. Jelas mereka harus punya rekening dalam mata uang asing. Terus yang kedua, permasalahannya biasanya dihubungkan dengan kebijakan pemerintah karena ada dua pemerintahan yang berbeda. Kemudian yang keempat, persoalannya itu adalah masih lemahnya kualitas sumber daya para manajer dalam memahami kondisi fluktuatif pergerakan keadaan di pasar internasional. Alasan suatu perusahaan masuk dalam bisnis internasional biasanya ada 4. Yang pertama untuk memperluas, yaitu ingin memperluas pangsa pasar dari domestik ke pasar internasional, termasuk ingin memperoleh pendapatan dalam mata uang asing. Yang kedua alasannya adalah untuk menghindari, yaitu menghindari penurunan penjualan secara jangka panjang. Yang ketiga, alasannya karena persaingan. Bentuk ekspresi dari pihak manajemen dan komisaris untuk berusaha menguji pasar internasional secara realistis. Dan yang terakhir, alasannya bisnis internasional itu karena perusahaan membutuhkan bahan baku, sumber daya manusia, teknologi yang berasal dari negara lain. Definisi valuta asing, yaitu mata uang yang dipakai sebagai alat transaksi yang berbentuk mata uang dari negara lain. Biasanya bentuknya seperti kertas atau koin dan umumnya memiliki nilai fluktuatif di pasar. Kenapa fluktuatif? Bisa disebabkan oleh beberapa faktor yang mendorong menguat dan melemahnya nilai tukar mata uang negara yang bersangkutan. Resikonya yaitu perubahan kurs valuta asing di pasaran yang tidak sesuai dengan harapan, terutama saat konfirmasi dengan mata uang domestik. Contohnya, pada tanggal 10 Maret 2016, 1 US dollar sama dengan 9.400 rupiah. 20 hari kemudian, 30 Maret 2016, 1 US dollar sama dengan 9.500. Berarti selama 20 hari ada kenaikan sebesar 100 rupiah, padahal nilainya sama 1 US dollar. Sehingga untuk menghindari resiko dari valuta asing itu sendiri, perusahaan disarankan atas 3 cara. Yang pertama, dengan accounting transaksi, yaitu melakukan kebijakan untuk mengkonversi aktiva dan pasifa perusahaan dalam bentuk falas jangka panjang dalam mata uang domestik yang bersangkutan. Tujuannya untuk penerapan accounting atau transaksi exposure dalam konsolidasi dan pelaporan keuangan. Yang kedua caranya adalah dengan transaction exposure, yaitu melakukan kebijakan berupa pelakuan pendapatan dan biaya dalam falas dalam tahun buku yang akan datang. Dan selanjutnya melakukan analisis pengaruhnya terhadap laba bersih atas potensi kemungkinan timbulnya perubahan-perubahan dalam kurs mata uang asing.
Dan cara yang ketiga dengan economic exposure, yaitu melakukan riset dan analisis secara mendalam terhadap tren kurs falas yang terjadi pada masa yang akan datang, atau future analysis. Mengkaji dalam bentuk hubungannya antara kondisi ekspor dan import, kondisi jangka panjang. Terus cara mengantisipasi resiko valuta asing ada dua, yaitu dengan future contract, yaitu kontrak standar antara dua pihak untuk membeli atau menjual suatu aset dengan harga tertentu, penyerahan di masa depan melalui mekanisme bursa yang terorganisasi. Atau dengan cara yang kedua, yaitu option contract, yaitu kontrak yang memberikan hak kepada pemegang kontrak itu untuk membeli atau menjual suatu aset tertentu dengan harga tertentu dalam jangka waktu tertentu. Kemudian, menghindari resiko valuta asing juga bisa dengan 3 konsep. Yang pertama, konsep fixed exchange rate, yaitu negara yang bersangkutan harus memiliki kecukupan dana yang mencukupi atau jumlah reserve yang memadai. Tujuannya untuk menjaga keseimbangan antara permintaan dan penawaran terhadap jumlah uang yang beredar di pasaran. Konsep yang kedua dengan konsep flexible exchange rate, yaitu dengan konsep nilai tukar yang diserahkan kepada pasar tanpa ada pengawasan atau kontrol. Yang ketiga, konsep managed floating exchange rate, yaitu pemerintah suatu negara tetap melakukan pengawasan atau kontrol dan berusaha penuh untuk tetap mempertahankan nilai tukar sesuai dengan batas-batas wajar dalam ukuran yang diterima oleh psikologi pasar. Penyebab perentanan nilai mata uang domestik terhadap mata uang asing itu karena ada 3 hal. Yang pertama, ketidaksempurnaan pasar. Valuta asing ini terlihat dengan masa tipisnya pasar falas dan cenderung tersegmentasi, yaitu maksudnya adalah masih banyak perilaku pasar domestik mudah terpengaruh oleh ekspektasi yang dibentuk oleh pelaku utama pasar. Itu maksudnya perusahaan adidaya, negara adidaya. Yang kedua, penyebab rentan adalah struktur aliran masuk yang masih didominasi aliran modal berjangka pendek. Terus yang ketiga, karena ada kondisi sektor perbankan yang masih menghadapi masalah dampak likuiditas, sehingga mempermudah terjadinya konversi rupiah ke valuta asing. Demikian perkuliahan tentang manajemen keuangan internasional. Semoga semua paham. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Tetap protokol kesehatan dan jaga kondisi tetap sehat ya. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.